Saya katakan, kalau kita mau apa? Kalau kita mau mengerjakan yang atas ini, yang kita kerja kita dapat uang itu, ini rugi sekali. Ataupun kita menjabat sebagai seorang agen, tetapi kita hanya punya satu orang ataupun dua orang dengan kita, itu sangat rugi. Sudah berkali-kali saya katakan, syarat untuk menjadi agen itu adalah minimal punya dua orang sales. Nah, kalau kita sendiri ataupun dengan satu orang sales, kita hanya dua orang, itu tidak memenuhi syarat ataupun tidak qualified sebagai seorang agen. Nah, ketika tidak qualified sebagai seorang agen gimana? Bonus agen tidak ada kah? Ya nggak ada lah. Oh, dia juga belum agen. Bonus agen nggak ada. Yang dia dapatkan apa? Bensin tok. Katakanlah omsetnya dia sendiri sama agen itu 1.000 sebulan. 1.000 tidak terhitung 175 kali 1.000. Itu sudah berapa ratus ribu itu kan. Terus itu tidak terhitung karena tidak ada catatan yang masuk ke dalam kami dalam satu bulan itu. Agennya, katakanlah agennya Pak Irawan itu ada Pak Irawan, ada Pak Rianto, ada Pak siapa yang aktif di situ. Hanya ada Pak Irawan dan Pak Rianto di situ. Tidak masuk qualified dalam keagenan. Yang didapatkan apa? Bonus bensin Pak itu Rp75 kali 1.000. Berapa itu? 75.000 satu bulan. Sangat rugi. Kayak gitu. Padahal ketika tambah satu orang saja 700.000, 750.000 kena kayak gitu. Dan sangat rugi. Ini loh. Kalau kita itu mau menjalankan yang kita kerja baru kita mendapatkan uang, rugi. Bagi para agen itu harus kerja di sini. Kita kerja, kita bangun aset. Setelah kita bangun aset nih 15 orang ini kena nih. Bahwa kita mau kerja ataupun tidak kerja, boleh dan tetap dapat. Ya gitu loh. Apakah kita mau tetap melihat dan memilih yang kita kerja terus? Ya silahkan kalau mau, gitu kan. Karena ketika enak saya, yaitu saya, enak Anda itu Anda, tidak enak Anda itu pun juga Anda. Kami di sini tidak selalu bisa menolong teman-teman semua yang tidak mau kami tolong, gitu. Jadi kalau memang teman-teman mau dibantu, ya maulah dibantu, gitu kan. Jadi ketika saya itu katakanlah saya butuh bantuan, ya saya harus mau dibantu. Tapi ketika saya mau dibantu, mau meminta bantuan, tetapi saya tidak mau dibantu, ya bantuan itu tidak ada tanda kita. Untuk mendapatkan ini dan untuk karya ini, ataupun kita mewujudkan impian kita, itu kebanyakan orang itu menangkap kesempatan ataupun melakukan kerja yang itu. Pertama, dia sadar bahwa ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah waktu yang masih diberikan oleh Allah itu untuk kita melakukan karya kita. Itu. Dia sadar bahwa saya akan gunakan waktu ini saya akan gunakan waktu 5ku sebelum datang waktu 5ku. Tapi ada juga orang yang memilih, saya mau melakukan apa yang saya rencanakan kalau saya sudah tertimpa musibah. Kalau saya sudah tertimpa musibah baru saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Ada orang yang seperti itu, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang akan melakukan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita rencanakan ketika musibah itu sudah datang. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang akan melakukan apa yang kita rencanakan ketika musibah itu sudah datang ke kita. Dan insya Allah kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan kesempatan itu dan melihat kesempatan itu serta melakukan kesempatan ini untuk mewujudkan karya kita itu sebelum musibah itu datang. Karena ketika sudah musibah itu datang, jangankan untuk memenuhi dan untuk berkarya menjadi seperti ini, menyembuhkan diri kita sendiri saja sudah sulit, gimana mau berkarya itu. Jadi ada dua tahap ketika kita sudah tertimpa musibah untuk kita eksis dan kita bangkit berjuang untuk berkarya. Pertama, kita sembuhkan diri kita dulu, baru kita berjuang. Tapi sekarang ini kita
tinggal melangkah satu level top. Berjuang. Untuk siapa? Orang-orang yang kita cinta. Siapa itu? Mungkin ada anak, mungkin ada istri, mungkin ada kakak, mungkin ada adik, mungkin ada orang tua. Itu. Bagi seorang anak muda yang belum nikah, ada 2 orang ya yang belum nikah ya di sini. 3 orang. Itu ketika kita mendapatkan ini, karya ini berhasil nih, karya ini jadi, kita punya penghasilan 5 juta, nikah, pede rek. Iyalah. Tapi ketika kita penghasilan kita 200.000, 500.000 dari Protena katakanlah baru 1 juta, nikah. Yuk mikir, anaknya siapa ini yang aku lamar? Lamarannya Pak RT aja minggring, merinding ya gitu kan. Tapi ketika kita punya penghasilan 5 juta, anaknya siapa itu insya Allah nggak apa-apa. Dan kita menikah itu dengan pede, membusungkan dada gitu, tidak jingkrut ya gitu. Karena kita yakin bahwa besok itu insya Allah itu kita mampu. Ini untuk kita awal 5 juta itu mampu, dan itu pun insya Allah akan tetap berkembang dan terus berkembang. Mungkin sekarang 5 juta, terus besok bisa 6 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Insya Allah itu bisa berkembang. Memang ini bisa dibilang kayak raja lama dan tidak begitu langsung, tapi ini kena teman-teman. Silahkan, bisa impikan dan bisa tulis siapa orang-orang yang mau kita jadikan sales, itu bisa ditulis. Kayak pengalamannya Pak Al-Qadri kemarin itu ya, sebelum Pak Wakid itu menjadi salesnya Pak Al-Qadri, itu sudah ditulis Pundong, calon salesku gitu kan, salesku Pundong Pak Wakidi gitu. Terus mana Pak ini, Pak Joko, Pak mana datengin, tawarin. Alhamdulillah mereka semua orang-orang yang tertulis dan ditulis oleh Pak Al-Qadri itu, alhamdulillah mereka juga iya menjadi sales-sales mereka. Bahkan perempuan-perempuan yang sekarang tertolong dengan adanya Protena ini pun juga masuk dalam daftar nama Pak Al-Qadri itu. Saya pengen nolong orang ini, gitu. Datangin. Insya Allah Allah mengamini, gitu kan. Insya Allah Allah mengabulkan juga tentang niat baik kita itu. Itu teman-teman. Yang penting karya ini. Wes nang Protena 2 tahun, nang Protena setahun punjul 500.000. Ini sini to jenjane. Wong tawani 5 juta ra gelem malah milih sing 200.000, bocah pinter ngene. Iya. Terus sekarang itu loh di luaran sana, tak bilang ini Pak Al-Qadri kemarin saya sempat sharing ke tempat rumahnya Pak Al-Qadri. Dia ada di BMT dan ternyata Pak Al-Qadri itu punya jabatan ataupun punya kedudukan yang bisa dibilang rada tinggi di BMT. Karena dia pun juga yang menggaji teller, yang menggaji beberapa orang di BMT itu. Ya. Nah, di BMT ataupun di bank-bank itu, yang namanya BMT itu sudah termasuk bank ya. Tellernya aja gajinya 1.500.000 gitu kan. Kalau ada orang yang di bank, BMT ataupun bank-bank yang kelas yang ngecek-ngecek lah ya, yang golongan menengah ke bawah itu, kalau ada pegawai bank yang penghasilannya itu sudah 2 juta, itu hebat katanya. Sekarang apalagi BMT ini 1.500.000, 1.900.000, bahkan Pak Al-Qadri sendiri pun tidak tembus 2 juta. Syaratnya apa? Padahal orang-orang yang mempunyai kesempatan dan yang mereka akan mendapatkan gaji 1,5 juta itu di situ. Syaratnya di sini ada yang sarjana ya, Pak. Ini sarjana ya, Pak ya? Ada yang sarjana. Pak Wakidi sarjana kan? Iya. Di sana itu tetap sarjana. Dan yang kabar yang gembira lagi, saya nggak tahu ini kabar gembira ataupun kabar buruk. Sarjana Pak Wakidi itu insya Allah mendapatkan itu kesempatan ataupun syarat sarjana itu dia punya, yang tidak dia punya umur gitu kan, 25 tahun Pak ya, maksimal 25 tahun untuk masuk di hal-hal yang seperti itu gitu kan. Jadi untuk kita ini oh ya silakan, nggak apa-apa. Ini masih rawan teman-teman semua nih, buat yang belum nikah masih rawan ini, belum berani menikah, saya yakin karena penghasilannya masih minim. Coba kan dia punya penghasilan 10 juta, sudah nikah dari kemarin. Itu Mas, ya. Panas dia. Oke teman, insya Allah hanya itu memang sudah yang dari saya. Yang pertama yang harus kita lakukan lagi adalah ini, jadikan
eh, vital sign. Vital sign itu adalah angka ukuran untuk kita mendapatkan 5 juta. Dapat penghasilan 5 juta di Indonesia, di Yogyakarta sudah lumayan loh. Saya katakan dapat penghasilan 5 juta di Yogyakarta itu sudah lumayan. Dan kita ini tanpa syarat. Apakah ada teman-teman yang saya mintai syarat bahwa ketika menjadi seorang agen Protena saya harus menyetorkan ijazah, menyetorkan riwayat hidup yang baik, gitu kan, daftar riwayat hidup yang baik dan surat kelapan baik, serta latar belakang, skillnya dan yang lain sebagainya. Apakah saya minta jaminan untuk uang untuk menjadi seorang agen di Protena? Enggak. Di pom bensin ini ketika dia masuk ke dalam masuk kerja, dia harus punya jaminan. Setorkan uang berapa puluh juta untuk sebagai jaminan, sebagai tanda bukti bahwa dia akan jujur dan tidak akan korupsi, dan dia tidak akan menggelapkan uang itu. Karena kalau dia menggelapkan uang itu, uang jaminannya itu akan hilang, tidak akan sebagai gantinya. Itu prosesnya seperti itu. Nah, di agen Protena ini kita tidak perlu dia tidak perlu itu. Karena memang adanya Protena di Yogyakarta kemarin itu visinya itu saya sempat ngobrol itu memang Protena itu akan membantu kita untuk orang-orang yang punya jiwa bisnis. Untuk orang-orang yang punya jiwa bisnis ya, saya katakan sekali lagi, untuk orang-orang yang punya jiwa bisnis dan dia tidak ada modal, di Protena ini bisa. Silahkan kembangkan Protena dan satu orang itu diselenggarakan ataupun dibebaskan untuk mempunyai banyak agen. Artinya tidak punya hanya satu agen, tapi itu dalam koridor itu masih pengelolaan panjenengan. Tidak membuka agen baru dan atas nama orang baru itu enggak, tetapi atas nama panjenengan yang mengelola panjenengan. Ketika ada yang mengelola di sana itu adalah digaji oleh panjenengan, kayak gitu. Terus di Protena ini kita bisa membantu orang yang dimana ketika mereka itu bekerja harus menyetorkan ijazah, menunjukkan skillnya, memperlihatkan skillnya. Itu di Protena enggak, cukup punya fotokopi KTP dan ada kemauan. Kalau yang mereka tidak punya motor pun juga jalan kaki bisa. Gitu. Yang ada punya motor, alhamdulillah. Orang tua, monggo. Perempuan silahkan. Laki-laki, ayo. Gitu. Itu kita. Dan kita punya kesempatan kita untuk menolong. Kalau kita menjadi satu manajer di sebuah perusahaan besar, katakanlah itu, saya tuh pengen menolong, katakanlah Pak Joko. Saya pengen menolong Pak Joko. Saya seorang manajer. Saya pengen sekali menolong Pak Joko itu, dan saya pengen memberikan penghasilan ke Pak Joko itu. Tetapi apa daya, Pak Joko tidak mempunyai syarat yang harus saya setorkan ke bos saya untuk saya dapat menolong Pak Joko. Karena untuk menjadi tukang sapu saja di perusahaan ini harus minimal SMA. Sementara Pak Joko itu sedangkan SMA, SMP saja tidak bisa. Banyak orang yang seperti itu. Banyak orang yang ingin menolong orang, tetapi dia tidak punya taring, dia tidak punya siung, dan dia tidak punya kekuatan dan kekuasaan untuk menolong orang itu. Nah, di Protena kesempatan ini silahkan digunakan sebaik-baiknya. Saya sendiri tidak mampu untuk menjangkau lapisan masyarakat semua itu, dan saya membutuhkan teman-teman semua untuk mengabarkan kabar ini ke mereka. Dan saya membutuhkan tangan dingin teman-teman untuk membantu mereka. Itu insya Allah yang bisa kami sharingkan di hari ini. Ini silakan. Ini saya akan lihat di pertemuan agen tanggal 3 bulan besok. Saya akan lihat nih. Dan itu akan terlihat siapa yang serius dan siapa yang tidak serius. Insya Allah kalau yang serius dikena, atau minimumnya ada 5-8 dikena. Kalau kita serius. Dan kalau masih sendiri ataupun berdua, rugi. Kenapa? Bonus agennya yang kita perjuangkan kemarin, kita ngobrol sama Mas Hamzah, itu memerlukan utek loh, memerlukan utek yang gimana itu, memerlukan kosakata yang halus juga. Agar apa? Tuntutan kita untuk mendapatkan Rp250 per bungkus itu direalisasikan. Nah, kalau sudah terrealisasi Rp250 per bungkus,
kok kesempatan ini tidak digunakan sebaik-baiknya, kan rugi. Dan jangan sampai gitu kan kesempatan ini terlewatkan begitu saja. Itu teman-teman. Jadi kemarin itu bonusnya Protena, agen Protena itu untuk bensinnya itu Rp50.